Hi Pranusia, back with me kids and books for kids. Apa kabar kalian semua? It's been a long time, lots of commitment that I need to go through. But yeah, I'm finally back with you to share you some stories, to encourage you to read more books. Ya, jadi belakangan ini saya juga banyak kumpulin materi ya. Apa aja sih yang bisa saya bagikan ke kalian untuk menginspirasi ketertarikan kalian supaya membaca buku itu lebih menarik lagi. Dan saya mencoba explore semua buku saya baca, semua format saya baca, sampai akhirnya saya melihat dari skala lebih jauh, format. So now we want to talk about format experiences that got me into reading. Let's get started! Speaking about formats, banyak banget bentuk buku, baik dari digital maupun fisik yang kita bisa temuin zaman sekarang. Saya dulu nggak ketemu ya sama yang namanya buku digital, jadi akhirnya di usia saya yang sekarang ini, baca buku digital itu sangat amat memungkinkan, aksesnya di mana-mana. Tapi ada 3 format yang betul-betul saya mau encourage. Apa aja sih format-format buku yang bisa mengembalikan minat kalian dalam membaca? Jelas, format pertama paperback, buku cetakan. The one that we're very familiar with, the one that I'm grow up with. Paperback sendiri menurut saya memang membuat experience tersendiri ya. Kayak kita bisa hands on langsung, we can feel the pages, kita bisa menghirup aroma buku itu sendiri. I think there's a term when we're so addicted to the smell of books, library. I don't know, let me know. I think there's a term. If I found one, I'll let you know. Dan ini menurut saya format yang paling mudah untuk diraih, karena memang the idea of book itself itu memang dengan cetakan ya pastinya. Dan experience yang saya suka dari membaca buku fisik adalah kita bisa tandai ya halaman-halaman yang menurut kita memang menarik. Kita bisa journaling juga di situ. I mean, it's your book, you can do whatever you want on it. Kita sendiri nggak butuh perangkat elektronik untuk itu. However, paperbacks are sometimes intimidating, and I know. I mean, judging by the pages, kalian lihat halamannya, siapa sih yang mau baca 500 halaman, 200, 300 halaman? Who has time for that? No one. Who does that? No one. Tapi saya sendiri masih suka sama paperback karena dia paling familiar, yang menurut saya bisa melepas saya dari gadget-gadget yang lain. Tapi ya kurang lebih itulah, paperback atau buku cetak memang saya nggak bisa deskripsikan lebih jauh. Dia format yang jelas nomor 1 dalam pilihan kita membaca buku. Nah, format yang mau saya emphasize ke kalian adalah e-book, digital book, buku digital yang bisa kalian temukan di mana-mana, internet. Bahkan pada saat kalian baca artikel aja itu sudah format penulisan digital ya. What I would like to show you is my Kindle. Saya akhirnya memberanikan untuk purchase Kindle ini di tahun 2022, 2023. Kenapa saya memilih Kindle? So why? Why Kindle? Let's step back. Apa sih Kindle itu? Kindle sendiri adalah device yang membantu kita untuk membaca e-books atau buku-buku digital yang bisa dibilang dia pada dasarnya tablet, e-reader, so many names on it. I think the most famous one is Kindle. Kalian bisa temukan ini di mana-mana. Sayangnya Kindle sendiri harus connect ke Amazon account, jadi saya belum yakin apakah di Indonesia bisa memprovide itu. Tapi banyak banget format buku digital yang bisa kalian download app-nya di handphone. Tapi yang mau saya fokus kali ini adalah Kindle. Yang dia offer itu
comfort. Banyak banget yang bilang sama saya, who read books? Now everyone wants to hold their gadget, they want to see whatever it is on their phone. Dan Kindle memprovide that kind of experience. Kita masih bisa melihat layar, holding something digital, but in fact it's all about reading books. Menurut saya ini amat sangat simple. Saya ditemani Kindle sendiri hampir setiap hari pada saat saya perjalanan ke kantor. Dan Kindle itu sendiri banyak ya fiturnya yang saya bisa fokus untuk sharing ke kalian. Yang pertama, namanya buku fisik itu terkadang mereka dicetak dengan font yang tidak sesuai selera kita. Misalnya memang fontnya juga cukup annoying, either it's too small or it's too academic. Tapi Kindle sendiri menawarkan fungsi-fungsi yang kita bisa sesuaikan based on our preferences, whether you want a very comforting font or if you feel like in a very dark academia sort of, kalian juga bisa ganti fontnya ke font yang lain yang menurut kalian menarik. Dan memang ini sangat amat ramah untuk segala umur karena ukuran fontnya sendiri bisa dari yang paling kecil sampai yang paling besar. So who needs glasses when you got Kindle? It should be a slogan, isn't it? But anyway, fitur lain di Kindle yang menurut saya menarik adalah fitur pencarian kata, word search. If you connect it to Wi-Fi, kalian juga bisa melihat function dictionary-nya. Jadi kalau kalian menemukan kata-kata yang cukup membingungkan dan mau tahu apa definisinya, Kindle bisa membantu itu. And it helps me to understand more on what's the context they're talking about. Selain itu, Kindle sendiri juga punya fungsi audible. Kindle bisa juga bacain untuk kita. Jadi kalau kalian beli format Kindle plus audiobooknya, kalian juga bisa baca sambil mendengarkan bukunya. Jadi seru juga sih. Banyak banget buku-buku yang menurut saya terlalu intimidating dari jumlah halamannya, dari harganya yang bisa saya baca di Kindle. Karena memang biasanya format Kindle itu pasti jelas lebih murah dari format buku cetak. Yang menurut saya jelas di-deliver oleh Kindle itu sendiri adalah its archive function. Jadi kita bisa simpan banyak banget buku dalam satu device. Buat saya yang sudah sering banget ya ditegur suami, kamu mau taruh buku di mana lagi? And believe me, I found peculiar spots for my books. But it's getting out of space. So Kindle helps me to at least to save some books without losing it. Saya bisa reread buku-buku itu juga basically a digital library, so to speak. Menurut saya itu juga salah satu comfort function yang Kindle offer. Memang banyak juga sih yang bilang, tapi kan kalau digital it means you have to deal with batteries, life, but Kindle doesn't do that. Saya nggak charge dia 2 minggu and it's still alive. Ya karena kembali lagi ya, memang dia fungsinya hanya untuk membaca e-books, so you don't have any other functions from that. Battery life-nya okay, jadi I never feel this kind of hurry I need to charge my Kindle. That won't happen to you. So it's good to have something like this. And it's customizable, sort of. Kalian bisa taruh stiker-stiker kesukaan kalian, just to have something cute. Tapi apakah saya memilih Kindle daripada paperback? I'd say so. Jujur ya, saya sendiri lebih prefer untuk baca buku di Kindle. Hold on, hear me out. Kenapa? Karena pada saat saya selesai, it's a habit, okay? I form a new habit by reading Kindle. Pada saat saya selesai membaca buku itu, I'm happy, but I know I feel there's this reward that I can get by buying the physical book. Judge me all you want. Tapi kalian yang suka baca buku pasti tahu deh, kalau
habis baca buku digital, selesai 800-900 halaman, and you go to the bookstore and buy the books, it feels rewarding, like a trophy. Dan format terakhir yang belakangan ini saya juga jatuh cinta banget, itu adalah audiobook. Bisa kalian lihat ya, saya punya Audible, sama dia sayangnya harus connect ke Amazon account, tapi saya yakin pasti juga ada sih format Audible yang bisa ditemukan di Indonesia. Sebagai generasi yang amat sangat menikmati cerpen atau teater radio, audiobook also give me some chills, Saya sendiri punya experience sendiri dari Audible yang menurut saya bisa mendistract rasa bosan saya pada saat saya bosan sama yang namanya membaca buku. Some people argues that listening to audiobooks doesn't equal reading books. For me, it's equal. I mean, the theater of mind is working. I mean, that's what I like about reading books. My mind became theatrical. Once I listened to audiobooks, I also got the same experience. So, for me, it's equal. I don't know. Menurut kalian gimana? Apakah mendengarkan audiobook itu sama dengan membaca buku? Debatable, I'd say. Apalagi kalau kita fokus dengan buku-buku yang memang the pages never ends. Percaya deh sama saya, banyak banget buku klasik yang menarik ceritanya, tapi halamannya tuh amat sangatlah terlalu intimidating, yang betul-betul it's not even appealing, gak ada selera saya buat baca, baik dari format buku fisik maupun format buku digital. Misalnya The Count of Monte Cristo, saya rasa dia 800 halaman mungkin, tapi dia adalah cerita klasik yang menurut saya, as long as you live, you need to read it once. Audiobook menawarkan itu. Atau my favorite book of all time, George Orwell's 1984. Jadi di Audible itu sendiri mereka juga bisa membuild tim atau talent yang akhirnya audiobook itu dikemas dengan ambience yang membantu kita menikmati buku itu lebih baik lagi. Misalnya ya, ini saya bisa kasih contoh. This adaptation of George Orwell's 1984 is an immersive listening experience. Forgotten. I'll simply disappear. That's what you got from audiobooks. Ya, saya nggak bisa bilang semuanya kayak gitu. Saya nggak bisa bilang itu sih. Tapi banyak banget audiobooks yang dikemas dengan segitu theatricalnya, yang menurut saya it's really enjoyable. Walaupun menurut saya pribadi ya, saya lebih suka dengar audiobooks dari buku yang sudah saya baca. Jadi it gives certain expectations to fulfill, so it's a good feeling when it's there. Kurang lebih itu sih format-format buku yang menurut saya bisa kalian tackle untuk menghilangkan alasan I don't like to read books. It's boring. Don't you even say that before you explore these formats. Menurut saya pribadi, ketiga format ini completes each other. Kenapa audiobooks? Selain dia mendistract, saya bosan ya namanya mata melihat banyak tulisan, so let's have it as an audiobook. Dan experience juga beda banget ya. Kita bisa activate that theater of mind yang menurut saya seru banget sambil mendengarkan suara karakter itu sendiri. Apalagi kalau POV-nya, misalnya karakternya tells a story to us, it hits the spot, I'm telling you. Dan practicality audiobook itu sendiri ya jelas ya, kita bisa lebih
mobile while listening to an audiobook, you can do sports while listening to an audiobook. Menurut saya audiobook juga membantu kalian atau saya yang punya gaya belajar auditory. Auditory itu sendiri juga membantu saya buat saya bisa fokus ke satu hal yang lain sambil mendengarkan audiobook. I mean, kings and queens of multitasking. You know what I mean. To be focused, you need to be distracted. Jadi ketiga format ini sendiri bisa menyesuaikan kebutuhan kalian dalam membaca buku. Kalau saya disuruh pilih satu mana format favorit, I can't choose. Saya nggak akan bisa pilih. Menurut saya 3 format ini complete each others. Memang kalau kalian sudah deep dive ke dunia baca buku, ada baiknya kalau kalian punya 3 format ini. Tapi menurut kalian gimana? Apakah kalian sudah mencoba format-format yang lain selain paperback atau ebook atau audiobook? Menurut kalian mana yang paling pas dengan kebutuhan kalian, mana yang paling cocok untuk menambah koleksi judul yang kalian baca? Let me know. Leave a comment below. Don't forget to subscribe. Apalagi tips baca yang bisa saya bagikan ke kalian, apalagi semangat yang bisa saya kasih ke kalian untuk membaca buku lebih banyak lagi, because it's fun, it's positive, it gives you a space to the open world. So I don't think you want to miss that. I don't think so. Yeah. Thank you penonton setia. Don't forget to follow me on IG, Books for Kids. Subscribe to this channel if you like this kind of content. I'd be happy to share more tips and tricks in reading books. So yeah, have a good one. Stay healthy, stay positive. Catch you later, alligator.